Bisa saya mulai ya, anak-anak? Bisa, Pak. Boleh ya? Bisa. Biar lebih cepat. Ya nggak lama-lama. Nanti saya menjelaskan materi sama sekalian mau mereview tugas-tugas kalian di pertemuan sebelumnya. Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mau bersedia hadir di acara video conference pembelajaran di rumah sambil mengisi waktu ya. Jadi hari ini jadwalnya adalah materi komputer jaringan dasar. Masih sama dengan materi pertemuan sebelumnya, yaitu masih berkutat masalah jaringan komputer. Tapi kali ini saya akan membahas materi tentang apa itu jaringan peer-to-peer dan jaringan LAN. Mestinya kalau kalian ini dalam kondisi normal, kita biasanya praktek setting komputer, masang kabel, kemudian ngetes jaringan. Berhubung ini kita situasinya seperti ini ya, hanya bisa lihat video tutorialnya saja. Ini saya buka dulu. Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Tinggi. Oke. Jadi saya jelaskan dulu apa itu jaringan peer-to-peer, apa itu, ini ada yang masuk lagi, server. Loh, ini ada server lagi nih. Ngebug. Oh, saya lanjutkan ya. Ada dua jenis jaringan komputer. Di sini ada namanya peer-to-peer, ada juga namanya nanti client server. Saya jelaskan dulu yang jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer itu adalah suatu jaringan yang hanya terdiri dari dua komputer saja. Dan kedudukannya sama. Ya, dia bisa sebagai server dan juga bisa sebagai klien. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah saya jelaskan mengenai apa itu komputer klien dan komputer server ya. Kalau klien itu komputer anggotanya, ya. Kemudian kalau server itu adalah yang melayani, gitu ya. Halo. Iya. Ya. Nah, kalau di peer-to-peer itu kedua-duanya derajatnya sama. Podo-podo iso tadi server, podo-podo iso tadi klien. Nah, bedanya adalah kalau di peer-to-peer kita hanya pakai satu sambungan kabel saja. Kemarin jenis kabelnya apa, anak-anak? Masih ingat? Strike atau cross kalau perangkatnya sama? Oh, Kabel cross. Ya, betul. Kalau perangkatnya sama, kita pakai kabel jenis kabel cross. Sedangkan nanti ada juga namanya komputer client server. Komputer client server adalah komputer yang setidaknya ada satu komputer server pelayan dan ada komputer anggota. Contohnya di sini ada satu komputer servernya satu. Kliennya ada berapa? 4. Ada 4. Nah, ini ada 4. Kayak di warnet. Ya, kayak di warnet. Yang posisi paling tinggi yang mana? Server atau klien? Server. Server, betul. Nah, kalau yang ini pakai topologi apa ini? Jenis apa? Setar. Oke, betul sekali. Topologinya adalah jenis setar. Saya lanjutkan sekarang. Ini nanti di link akan saya berikan video cara men-setting kabel jaringan peer-to-peer. Setidaknya ada 2 PC atau laptop yang terhubung secara
kabel cross. Nah, nanti kalian harus setting alamat IP pada masing-masing komputernya, anak-anak. Di komputer A atau komputer 1, kalian harus menyeting alamat IP-nya. Contohnya itu, misalkan 192, 168, kemudian 1.1. Kemudian subnet masnya 255.255.25.0. Terus yang komputer satunya itu nanti IP-nya harus satu segmen. Satu segmen itu artinya satu alamat yang sama. Gangi podo. Cara melihatnya nanti begini. Kita lihat di subnet masnya. Ketika di situ ada angka 255, 255, 255.0, maka segmen 1, 2, ketiga itu harus sama. 192, 168, 1 ini harus sama. Baru yang angka belakangnya boleh beda. Begitu ya? Paham maksud saya? Iya. Jadi komputer keduanya itu tidak boleh sama alamatnya. Ini contohnya tadi ya. Kalau yang ini 1.1, yang ini maka harus 1.2 atau 1.3 atau terserah. Yang penting tidak boleh sama. Kalau sama, maka tidak bisa komunikasi, konflik, karena alamatnya sama. Maka alamatnya harus beda di angka terakhirnya. Seperti itu. Itu untuk peer-to-peer. Nah, terus nanti untuk ngeceknya, kita pakai perintah, apa kemarin namanya? IP ping. Jadi kalau IP config itu untuk mengecek alamat IP-nya. Gitu ya. Sedangkan kalau ping itu untuk ngecek ketersambungan. Nanti di sini akan dijelaskan juga. Ini kebetulan kita bikin jaringan, tapi secara virtual, hanya simulasinya saja. Ini ada, mohon maaf, ada 5 komputer, satu sebagai server, satu sebagai 4 sebagai klien. Itu ya. Maaf, ini tidak ada servernya Pak Yasir. Tidak ada ininya, tidak ada servernya. Semua itu klien. Tidak apa-apa. Ini juga tidak. Klien melayani klien juga bisa. Dalam jaringan LAN itu kita membutuhkan perangkat apa namanya? Kemarin alatnya namanya apa? Halo? Bukan, yang untuk kotaan nih dulu, Beb. Iya, yang menghubungkan antar komputer dengan komputer. Namanya apa kemarin? Oh, iya. Switch. Masih ingat ya? Oh, iya, switch. Kita pakai switch. Ini switch. Jadi nanti untuk bikin jaringan LAN setidaknya ada komputer server, komputer klien, switch, sama kabel. Kabelnya jenis apa, Nana? Jenis track. Kalau yang tadi peer-to-peer itu kita pakai kabel cross. Nah, untuk yang jaringan LAN ini kita pakai kabel jenis track. Nah, setelah kita bikin, tadi kita setting IP masing-masing komputernya. Ini ya, komputer A, B, C, dan D. Nanti kamu bikin IP, gimana caranya biar nyambung. Seperti itu. Nanti bisa kalian putar sendiri. Nah, setelah itu kita masuk pada tugas. Tugasnya ada 8 soal. Ya, kemarin, Pak. Seperti kemarin. Tapi ini nanti dikerjakan di buku. Dikerjakan di buku, terus difoto, terus dikirimkan ke link di bawah ini. Link ini. Ada klik linknya.
Soalnya yang tadi kamu kerjakan, kamu foto, kamu kirimkan ke sini. Juga nanti kamu sertai screenshot video conference, screenshot membuka ini, foto selfie terserah, kemudian tugasnya di sini. Semakin banyak foto itunya nanti nilainya semakin tinggi. Pakai bukti ya. Iya. Oke, saya bahas satu-satu untuk soalnya. Jadi nanti yang soal pertama, buatlah desain jaringan komputer, jaringan peer-to-peer. Kemudian berikan nomor IP address dan subnet mask pada masing komputernya. Jadi kamu bikin gambar 2 komputer, kamu kasih alamat IP-nya, berapa subnet masknya. Kayak yang di YouTube tadi ya, Pak? Kayak yang di YouTube tadi. Terus yang kedua, buatlah desain jaringan komputer LAN dengan ketentuan 5 komputer klien, 1 komputer server, switch, kemudian kabel. Kabel apa tadi? Kabel strike. Kemudian berikan nomor IP address dan subnet mask pada masing komputernya. Jadi servernya dikasih IP berapa, kliennya dikasih IP berapa. Terus gunakan mode topologi yang sesuai. Tadi topologinya apa? Star. Betul. Gambarnya juga harus seperti tadi. Terus yang ketiga, kamu disuruh menjelaskan perbedaan antara kabel strike dan kabel cross. Terus yang keempat, kamu disuruh menggambarkan susunan dari kabel cross. Yang kelima, kalian disuruh menyebutkan dan menjelaskan perintah-perintah yang digunakan dalam konfigurasi komputer. Contoh perintah-perintahnya adalah 1, ipconfig. Ipconfig tadi digunakan untuk melihat alamat IP komputer kita. Kemudian ada namanya ping. Terus ada perintah yang lain. Kamu bisa lihat nanti googling aja. Yang keenam, kamu disuruh menjelaskan perbedaan antara jaringan peer-to-peer dengan jaringan client server. Bedanya apa? Terus apa yang dimaksud dengan sharing file and folder? Sharing itu berbagi. Folder itu folder, file itu file. Jadi kita bisa berbagi file dan folder di komputer kita agar bisa diakses komputer yang lain. Itu namanya sharing file. Nanti kamu jelaskan. Terus ini ada contoh soal nomor 8 kasus, contoh kasus. Sebuah jaringan memiliki 4 unit komputer dengan masing-masing komputer IP address-nya seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi ketika IP-nya dikasih IP seperti ini? Bisa komunikasi nggak semuanya? Pertanyaannya adalah apakah semua komputer tersebut bisa saling terhubung satu sama lain? Semua ya. Nek iso apa alasane, nek gak iso apa alasane. Saya tadi menyampaikan kata kuncinya adalah subnet mask itu adalah ini ya 255, ini harus sama. 3 segmen yang pertama ini harus sama. Ketika ini sama dan nomor ininya beda, itu bisa komunikasi. Tapi kalau ada yang beda, di segmen 1, 2, dan 3 ini beda, itu tidak bisa. Seperti itu ya. Tak kasih clue tadi. Kalau nanti kamu cari referensi lagi di Google. Jadi tugasnya ini nanti kamu kerjakan di buku, kemudian dipotret bukunya, diklik linknya ini. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini nanti nama, kelas, tanggal pengerjaan, bukti tugas. Bukti tugasnya nanti berupa screenshot buku, foto selfie, screenshot video conference. Dan yang lainnya, terserah. Kamu filenya maksimal 10. Oke. Terus gini anak-anak, ada satu yang perlu saya sampaikan mengenai tugas. Dari 24 siswa kelas 10 MM, ada masih beberapa siswa yang belum mengerjakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 siswa. Nggak tahu ini Pak, itu alasannya yang apa. titik itu apa, Pak? Kenapa? Yang titik
yang titik itu dia nggak ngikuti video conference. Oh. Tapi kalau nggak ngikutin nggak saya hitung karena ini sifatnya sunnah. Kalau ikut dapat nilai, kalau nggak ikut nggak apa-apa. Tapi kalau yang merah ini wajib. Kalau nggak dikerjakan nggak dapat nilai. Kalau dikerjakan dapat nilai. Kalau yang titik itu nggak ikut. Kalau yang centang itu ikut. Yang perlu diperhatikan ini yang pertemuan sebelumnya. Oh. Untuk yang hari ini nanti saya rekap lagi. Jadi ini nanti saya share di grup siapa-siapa yang belum mengerjakan. Terus saya share juga videonya, video conference ini biar bisa dilihat teman-teman yang lain. Oke, dari pemaparan materi ini tadi ada yang masih belum paham? Anak-anak, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Iya? Enggak, Pak. Tidak ada ya, saya rasa ini tadi sudah saya jelaskan untuk ini. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Jadi insya Allah cukup jelas kok di tutorialnya, cara settingnya. Tapi kalian nggak harus menyeting. Di sini kamu cuma hanya mengatur alamat IP-nya berapa. Terserah Ini apa itu, Pak? Kenapa? Kode IP-nya terserah. Terserah. Yang penting satu, nggak boleh konflik. Konflik itu IP-nya sama. Oh. Yang penting satu segmen. Iya. Tadi clue-nya tadi satu segmen. Yang 3 baris pertama itu harus sama. Nah, ini tadi contoh ya untuk nge-ping tadi ya. Ini perintah ping, alamat IP-nya berapa. Itu digunakan untuk mengecek ketersambungan. Kelihatan enggak? Nah, ini. Kalau ada tulisan reply, itu artinya koneksinya nyambung. Tapi kalau request timeout, berarti tidak tersambung. Ini kita pakai aplikasi namanya Packet Tracer. Packet Tracer itu aplikasi untuk simulasi membuat jaringan komputer. Jadi nggak perlu kita bikin komputer asli dulu. Kita bikin simulasinya dulu. Nah, ini tadi switch, kemudian PC-nya ada 4. Banyak tutorial yang bisa kamu pelajari di YouTube maupun oh ya, satu lagi anak-anak saya mau promosi ada aplikasi namanya Rumah Belajar. Di sini kalian bisa belajar secara mandiri. Dia seperti kalau di ruang guru, seperti aplikasi ruang guru. Tapi ini gratis anak-anak. Fitur ini punyanya Kementerian Pendidikan. Di sini kamu bisa belajar materi tentang animasi, materi tentang jaringan, pemrograman, semua ada di sini. Tinggal kamu cari di menu pencarian. Fitur-fiturnya banyak sekali. Bisa kalian pelajari secara mandiri di rumah. Ini baru ya, Pak? Sebenarnya enggak baru, lama. Cuma karena belum dikampanyekan saja. Berhubung ada COVID ini, baru terasa bermanfaat. Bisa nanti dipelajari, bisa lewat Play Store, atau langsung ke webnya langsung. Cari aja Rumah Belajar. Kemdikbud nanti ada. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai... Lopar, takonopar. Gimana? Nggak ada ya? Safar, nggak ada yang tanyakan? Ayo Safar. Irawan? Oke. Tugas PD. Kalau tidak ada, saya rasa mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Dan terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah bersedia. Iya, Safar, silakan. Ingin tanya apa? Dava ya? Yang tanya tadi siapa? Safar, Pak. Safar ya? Wah, raise hand tadi. Safar.
Ya udah, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup itu saja. Terima kasih. Jaga kesehatan anak-anak ya. Tetap semangat Ya, Pak. dan selamat menunaikan ibadah puasa Bagi yang berpuasa. Ya. bagi yang berpuasa. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Waalaikumsalam. anak-anak. Ya, sama-sama, Biar. Pak. Kalau nggak sih pengen sekolah, Tarek.